Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Haselia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Biologi. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan yang dibimbing oleh Ibu Syukria. Hari ini saya akan mengambil materi yang berjudul tentang sistem indera pada hewan. Nah, seperti yang kita tahu kalau sistem indera itu tidak asing lagi bagi kita. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian sistem indera. Di mana sistem indera itu adalah alat tubuh yang peka terhadap keadaan sekitar. Alat indera terdiri dari 5, yaitu alat indera penglihatan, pendengaran, pencium, peraba, dan pengecap. Nah, jadi yang pertama kita akan memasuki indera penglihatan. Kita masuk ke indera penglihatan, di mana indera penglihatan itu contohnya adalah mata. Seperti yang kita tahu kalau mata itu fungsinya itu memfokuskan cahaya ke retina, korteks visual yang ada di lobus oksipital otak, yang bertanggung jawab untuk memproses informasi visual. Mata merupakan struktur yang berbentuk bulat, yang dimana di bagian mata itu biasa dikelilingi oleh lemak. Mata juga memiliki sejumlah struktur pelindung, yaitu antaranya kelopak mata, bulu mata, alis mata. Nah, kita misalnya ini kelopak mata. Kelopak mata itu berguna untuk melindungi mata di saat kita terpapar cahaya sinar matahari langsung atau di saat kita tertidur, dimana saat kita terpapar cahaya matahari langsung itu kita tidak akan bisa melihat. Oleh karena itu, fungsi kelopak mata adalah untuk melindungi mata agar tidak langsung terkena cahaya matahari langsung. Dan sedangkan fungsi dari kelopak mata juga saat tidur adalah agar partikel itu tidak masuk ke dalam bola mata. Nah, di mata itu juga ada yang dinamakan dengan kelenjar sebasea yang dimodifikasikan oleh mata dan biasa disebut dengan kelenjar air mata. Di mana kelenjar air mata ini berfungsi untuk sebagai pelumas mata. Kan mata kita tuh beraktivitas sehari-hari. Nah, jadi saat kita beraktivitas sehari-hari itu, mata kita juga kan bakalan kering, apalagi kita terpapar cahaya matahari secara langsung. Radiasi yang kita alami saat kita memegang handphone, laptop, itu akan benar-benar bisa membuat mata kita kering atau iritasi. Nah, jadi fungsi pelumas mata itu tadi untuk menjaga kestabilan mata kita agar tetap lembab di kondisi apapun. Sedangkan fungsi bulu dan alis mata itu adalah untuk menjaga mata kita agar partikel-partikel kecil tidak langsung masuk ke dalam mata, seperti keringat-keringat yang jatuh itu tidak akan langsung masuk ke dalam mata. Nah, di saat misalnya partikel-partikel itu berhasil masuk, kita cukup mengambil tindakan seperti mengedip-ngedipkan mata, tidak perlu mengucek mata karena itu akan menyebabkan iritasi pada mata. Kemudian yaitu indera pendengaran. Nah, indera pendengaran terdapat di dalam telinga. Seperti yang kita tahu kalau telinga itu memiliki alat yang dapat menerima getaran, karena di dalam telinga itu ada yang namanya genang telinga yang biasanya untuk menangkap suara, untuk langsung mencapai ke sistem saraf pendengaran. Nah, biasanya juga kesan suara itu akan ada dari benda padat, benda cair atau benda-benda di sekitarnya yang biasanya melalui medium udara. Biasanya juga benda-benda ini yang bergetar itu akan memberikan kesan suara, yang dari udara ini akan memberikan kesan suara yang langsung membuat sistem pendengaran tadi akan langsung terkontaminasi dan dapat mendengar karena menghasilkan getaran. Yang ketiga yaitu indera penciuman. Indera penciuman itu letaknya ada di selaput lender hidung pada bagian atas atau yang biasa disebut dengan concha superior, di mana area-area ini memiliki luas yang kurang lebih hanya 2 cm dengan warna kuningan yang biasa disebut dengan area olfaktoria. Nah, buat yang nggak tahu olfaktoria ini adalah area yang dimana area ini selalu berlendir gitu karena adanya sekresi dari kelenjar Bowman. Nah, sekresi ini adalah sekresi yang melarutkan gas yang sampai ke area olfaktoria hingga bisa merangsang saraf penciuman tadi. Karena berlendir, dia akan merangsang saraf penciuman kita. Semakin rendah titik didih suatu gas atau cairan,
maka akan semakin kuat pula rangsangan yang akan didapatkan oleh indera penciuman kita tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indera pengecapan. Di mana indera pengecapan pada manusia itu adalah lidah. Jadi, zat perangsang pada lidah itu biasanya kayak zat kimia yang kita masukkan ke dalam mulut, yang biasa larut dalam air, atau reseptornya biasanya merupakan ludah serta langit-langit mulut itu, karena kan makanan yang masuk itu kan pertama masuk ke situ dulu. Nah, di bagian permukaan lidah itu reseptornya biasa ada kayak tonjolan-tonjolan kecil gitu, seperti kecil-kecil gitu yang seperti ada di gambar di samping. Nah, jadi tonjolan-tonjolan kecil itu biasa dinamakan dengan papilla feliformis, papilla fungiformis, serta papilla circumvallata. Nah, jadi setiap lidah itu memiliki bagian di mana kita bisa merasakan pahit, manis, dan asinnya. Itu kita membahas indera pada mamalia. Pada dasarnya, semua jenis indera yang ada pada manusia itu juga dimiliki oleh hewan mamalia karena memiliki ciri karakteristik yang hampir sama dengan manusia. Bahkan mamalia juga memiliki kepekaan yang lebih kuat kepada rangsangan tertentu. Contohnya itu kita bisa ambil kucing dan anjing. Di mana kucing ini memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatannya, indera peraba, dan indera pendengarannya. Karena indera penglihatan itu di saat malam, kucing itu akan berubah matanya menjadi hijau sehingga dia dapat melihat sesuatu itu dengan jelas dan baik. Sedangkan indera pendengarannya itu cukup baik karena sehingga kucing itu bisa dilatih, dia mendengar apa yang manusia bicarakan, dan kumisnya juga tebal, kaku dan tebal panjang itu sehingga dia dapat mencium sesuatu seperti makanan yang agak-agak jauh mungkin. Selanjutnya itu anjing. Anjing memiliki keistimewaan pada penciuman dan pendengarannya, seperti yang banyak orang tahu, di mana anjing dapat mencium aroma berbauan hingga berkilo-kilometer. Sehingga biasanya anjing itu digunakan untuk melacak sesuatu yang jaraknya cukup jauh, dan biasanya itu digunakan oleh intel-intel. Sedangkan pendengarannya itu cukup tajam, di mana anjing dapat menggerakkan telinganya untuk mendengarkan sesuatu. Jadi masing-masing dari dua contoh mamalia tadi memiliki keistimewaan indera yang hampir sama, yaitu tentang pendengarannya maupun penglihatannya itu hampir sama karena memang cukup baik dimiliki oleh mamalia tertentu. Kemudian yaitu indera pada reptil. Indera pada reptil yang berkembang dengan baik ialah indera pencium, seperti pada kadal atau ular. Indera tersebut terletak pada langit-langit rongga mulut. Pada kadal, ular, dan komodo saat menjulurkan lidahnya dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara atau tanah. Dengan adanya indera spesial yang disebut dengan organ Jacobson tersebut, ular itu bisa mencapai mangsanya sendiri di waktu tertentu, bahkan di saat gelap sekalipun. Selanjutnya itu pada hewan amfibi, di mana kita ambil contoh katak, yaitu mempunyai 2 indera yang paling menonjol. Yang pertama kita akan membahas tentang indera penglihatan, di mana mata katak itu memiliki lensa yang tebal, dan bahkan mata katak juga terdiri dari selaput yang bergerak dari bawah ke samping atas sehingga dapat membatasi jarak penglihatan. Oleh karena itu mata katak tidak dapat berakomodasi. Katak juga memiliki selaput tidur yang berguna di mana untuk menjaga kelembapan mata katak saat di darat dan di air, sehingga mata katak itu tetap stabil dan tetap lembab. Selanjutnya itu indera pendengarannya, di mana alat pendengaran katak itu sangat tajam, di mana dia memiliki bagian dalam telinga itu yang sangat peka sehingga dapat langsung mencapai ke saraf pendengarannya, walaupun katak itu tidak terlihat sistem telinganya gitu. Selanjutnya kita masuk ke sistem serangga, di mana semua serangga dilengkapi dengan sepasang antena, dan bahkan beberapa serangga juga memiliki guna sebagai indera pencium. Indera penglihat serangga terdiri biasa dari mata majemuk dan mata tunggal. Indera pendengar serangga biasa berupa selaput mirip pinang telinga, sedangkan indera perabanya itu adalah sepasang antenanya. Bahkan indera penciumnya juga sepasang antena. Selanjutnya sistem indera cacing, di mana indera cacing tanah yang berkembang cukup baik, yaitu adalah indera penerima rangsang cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berguna untuk membedakan gelap dan terang. Dia tidak dapat membedakan warna karena yang hanya dia tahu adalah gelap dan terang. Sel-sel yang tersusun di badannya itu biasanya dapat biasanya tumbuh di seluruh bagian tubuhnya, terutama di bagian dorsal. Selanjutnya itu protozoa.
Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini dapat dibuktikan di mana amoeba itu bergerak apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba itu juga peka terhadap rangsang sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba untuk tetap bergerak menjauh. Contohnya kedua itu Eklena, hewan yang bersel satu yang berklorofil akan bergerak ke mana arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Eklena ini akan menjauh apabila menerima cahaya secara langsung, berbeda dengan amoeba tadi atau cacing, walaupun mereka sama-sama bersel tunggal. Baiklah, itulah hasil beberapa yang saya dapat pahami dari pengertian sistem indera itu sendiri. Jika ada kurang, saya mohon maaf atas materi atau mungkin yang saya sampaikan agak sedikit keliru, saya mohon maaf. Kemudian buat kita semua yang sedang belajar dari rumah ini, semoga kita tetap semangat dan tetap berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik walaupun kita mengalami kesusahan saat belajar dari ini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol yang ada, walaupun kita tetap sudah berada di new normal, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Baiklah, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kurangnya, karena saya juga manusia biasa. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.